Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Ami Maizoroh Ali. Saya dari mahasiswa Prodi Madin IA Itabah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 pada bab 4 yang bertema bergaul dengan lawan jenis. Apa sih yang dimaksud dengan bergaul dengan lawan jenis itu? Bergaul dengan lawan jenis merupakan pergaulan yang paling riskan, menimbulkan mudarat. Pergaulan dengan lawan jenis yang tidak diatur dapat menjerumuskan ke dalam zina. Ada bergaul dengan lawan jenis sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Bagi seorang wanita yang ingin melakukan komunikasi dengan pria yang bukan mahramnya, maka hendaknya ia selalu menjaga auratnya tetap tertutup. Jangan sampai menggunakan pakaian yang menarik perhatian hingga menimbulkan bisikan setan apabila terjerumus ke dalam syahwat. Dalam syariat Islam, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali kedua tangan dan wajah. Yang artinya yakni serta-merta dan dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22 juz 7. Dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak. Yang kedua, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya adalah termasuk panah-panah setan. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Pandangan mata tersebut. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, namun selanjutnya adalah haram. Ketika melihat lawan jenis, maka cepatlah kita tundukkan pandangan itu sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Segera mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan itu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati fa amaroni an usrifa basori, yang artinya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, berteman karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, berteman dan memiliki teman baik dari kalangan kaum muslimin dengan landasannya karena Allah semata, bukan karena asas manfaat atau bukan karena motif dari kepentingan manfaat. Pemikiran berteman atas asas manfaat itu disebabkan kita berada dalam lingkungan yang membuat kita bersudut pandang sekuler kapitalitas. Dengan menyadarkan semuanya hanya pada keuntungan material saja. Jadi, berteman hanya karena ada kepentingan saja, menjalin hubungan semata-mata ada kepentingan sesaat. Sedangkan dalam Islam
berpikirannya kita itu adalah hamba. Kita itu adalah makhluk dari Allah, yang kemudian segala tindak tanduk makhluk ini tidak lepas dari apa yang diatur oleh Allah. Jadi, ketika mau melakukan sesuatu, akan senantiasa merujuk kepada penciptaannya. Jadi, berteman itu pastikan karena Allah semata, bukan motif keduniaan saja. Sebab jika segalanya sudah karena mengharap ridho Allah, kalaupun terjadi selisih beda pendapat, kembali akrab akan lebih mudah. Jadi harus dipastikan juga kita berteman dengan orang yang beriman. Karena jika tidak beriman kepada Allah, bagaimana bisa berteman karena Allah? Berteman dalam Islam harus yang bisa membuat diri termotivasi untuk segera meningkatkan ketaatan, yang bisa membersamai dalam perjuangan menuju kampung akhirat, baik saat lapang maupun sempit, saat suka maupun duka, dan saling menasihati karena tulus menyayangi dan tak ingin murka menimpa diri. Yang keempat, menjaga batas intensitas komunitas. Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak risiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraktu ba'di fisnatan udhallu 'ala rijali minan nisa. Yang artinya, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Adapun larangan dalam bergaul dengan lawan jenis sebagai berikut. Yang pertama, bercampur baur. Bercampur baur di sini adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab, di mana ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau lelaki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu kita sebagai wanita muslim tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, kita harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya, karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan akan menjadi berdosa bila kita tidak mentaatinya. Yang kedua, berdandan secara berlebihan. Meski rasanya sulit memisahkan perempuan dan make up, sebagai seorang muslimah, kita perlu melihat dari sudut pandang Islam dan mengetahui seperti apa hukum make up dalam Islam. Dalam ayat surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam yang terkasih, kenakan setiap pakaian indahmu di masjid, silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melebih-lebihkan." Yang ketiga, saling menyentuh. Dalam hal saling menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah merupakan fitnah yang berarti keburukan. Bahwa yang dikatakan dengan menyentuh atau bersalaman dapat menimbulkan fitnah jika salamannya atau jabatannya bisa melahirkan dosa, seperti karena sebab bersalaman jadi berlama-lama saling berpandangan. Yang terakhir, berduaan di tempat sepi atau khalwat. Jika
ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiga sebagai pendampingnya adalah setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa ya di like dan subscribe dan juga komen. Oke, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.